Oke bosku, ketemu lagi dengan saya. Kali ini yuk review Yaris lagi ya. Setelah beberapa hari terus-menerus pakai Yaris, apa yang dirasakan ya dibanding Jazz? Pertama dari segi ergonomi dulu aja ya. Dari posisi duduk, si Yaris ini kalau saya rasakan ternyata lantainya lebih ke bawah ya daripada si Jazz. Jazz itu feel-nya lebih kayak sedan, sedangkan Yaris ini lebih kayak Ayla kemarin, jadi lantainya ke bawah. Oke, kita stop dulu karena lampu merah, kita ikuti peraturan. Jadi posisi kakinya di bawah seperti Ayla kemarin. Oke, hijau, kita gas. Jadi secara ergonomi ini lebih dingklik dikit ya, posisi lantainya lebih ke bawah. Tapi secara postur joknya mirip banget sama Jazz, cuman karena Jazz ada armrestnya, ini nggak ada, jadi ada sesuatu yang hilang. Terus kemudian setirnya ini ternyata lebih berat sedikit daripada Jazz. Jadi ini memang mobil-mobil zaman itu memang dibuat seperti power steering ya, jadi nggak ringan-ringan seperti kayak mobil sekarang. Tapi ini lebih berat sedikit daripada Jazz. Terus kemudian pedal feel-nya itu yang saya rasakan itu gasnya kagetan. Jadi bener kata orang-orang kalau mesinnya ini over responsif, jadi mapping gasnya itu dibuat digas dikit dia responnya banyak, tapi digas dalam responnya tambahnya dikit. Jadi memang dari mapping gasnya seperti itu. Jadi kalau di dalam kota itu gasnya dijelek dikit, larinya kebanyakan. Sama pas buat parkir agak susah karena digas dikit itu kaget. Jadi banyak sering spin ya kalau di jalan gravel gitu. Tapi kalau terbiasa ya bisa, tapi nggak semudah Jazz. Jazz itu kita gasnya asal tekan aja nggak bakal spin gitu, smooth kalau Jazz. Kalau ini tuh seperti mode S-nya Jazz ya, jadi responsif. Tapi ya nggak seresponsif jadi Nova Diesel gitu, nggak. Jadi ya cuma sedikit responsif saja sama Jazz. Ini juga digas agak dalam juga ngeten juga. Oke, terus kemudian masalah tuas ya. Tuasnya ini karena gate type shift dan dia nggak ada Tiptronic, itu yang sangat annoying banget ya. Karena Matic-nya ini ngelos banget. Kalau kita tutup gas gini dia nggak ada engine brake sama sekali. Harus pindah tuas ke D3 dan nggak ada pedal shift ya, jadi nggak bisa kurangin gitu. Jadi susahnya di situ sih. Karena nyawanya Matic itu yang bikin fun to drive di situ. Dan itu bagi saya penting karena saya kadang pengen manual mode dan ini nggak bisa. Terutama kalau buat serundulan, buat nyelip-nyelip gitu, manual mode sangat berguna. Kalau ini nggak ada manual mode, jadi kalau kita agak buru-buru maka Matic-nya akan liar. Kita gas dia akan turun gigi 1, terus turun gigi 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak terkontrol, nggak sesuai yang kita harapkan. Kita nggak pengen turun gigi, dia akan turun gigi dengan sendirinya. Jadi kalau ada penumpang itu agak kesulitan karena bakal kasar banget, terutama kalau ada anak kecil itu. Karena krusialnya pas digas dia langsung turun gigi 1 jadi nyentak. Kalau di Jazz kan dia bisa kita manualkan, jadi bisa gigi 2 terus gitu bisa. Terus kalau buat yang suka barbar, Matic-nya itu nggak ada fitur yang kayak lepas kopling gitu ya, jadi nggak bisa blip atau nggak bisa player gitu ya. Jadi ini murni manual zaman kuno ya, jadi nggak bisa diharapin manual Matic-nya itu. Jadi Matic biasa gitu sih. Sampai temanku nggak tertarik sama sekali untuk nyoba Yaris, katanya nggak menggairahkan. Untuk masalah respon mesin sebenarnya ini lebih enak. Jadi memang nggak dipungkiri Jazz itu lemes tapi irit. Kalau ini responnya responsif banget. Ya nggak banget sih ya, responsif.
Jadi implikasinya di borosnya teman-teman. Ini borosnya 20% lebih boros. So far cukup signifikan ya. Per 100 ribunya tetap di 150 km. Dipaksa kayak apapun tetap 150. Kalau Jazz itu 180 km per 100 ribunya. Jadi cukup terasa ya, selisihnya 30 km per 150 km. Bagi saya ini cukup boros sih. Ya nggak heran karena dia RPM-nya responnya seperti itu. Mesinnya terlalu meraung. Terus environment noise ini ternyata kalau saya amati suara mesinnya itu bising ya, jadi menutupi suara road noise-nya. Tapi kalau kita netralin itu noise-nya ternyata mirip banget sama Jazz ya, road noise-nya. Ternyata road noise-nya ditutupi sama suara mesin. Dan perlu diketahui teman-teman, aku bukan anti Toyota ya, aku lebih suka Toyota daripada Honda. Dan saya rekomendasikan Yaris ini atau Ayla daripada Jazz GD3, karena produk-produk Honda kalau sudah tua kualitasnya ambrol, terutama Jazz GD3 series. Sebenarnya ambrolnya bukan karena mesinnya jelek, tapi karena perilaku orangnya. Yang GD3 itu dikasih air biasa dan CVT-nya salah oli ya. Jadi bukan salahnya Honda juga, tapi memang material karet-karet Honda, gasket Honda itu memang di bawah Toyota ya. Jadi kebanyakan Toyota masih bagus meskipun 2005. Beda jauh sama Honda. Jadi aku bukan fan Honda atau bukan fan Toyota juga. Jadi cuman kalau suruh milih mesin itu lebih suka Toyota karena lebih reliable. Kalau model lebih suka Honda, tapi Honda itu nggak reliable. Ya 50-50 lah. Jadi kembali lagi, masalah driving quality-nya kurang lebih seperti itu ya. Dan ini setirnya nggak bisa teleskopik ya, jadi nggak bisa ditarik. Seperti ini aku posisinya kaki agak selonjoran, badan agak mundur, setirnya nggak bisa ditarik. Jadi ini setirnya jauh banget. Kalau Jazz bisa, jadi itu salah satu poin sih. Dan Yaris ini nggak ada tombol ya di sini ya. Jadi misalnya kita mau upgrade itu harus ganti setir ya. Kalau Jazz kan bisa tuh dikasih tombol di sini, dan di sini bisa buat aktivasi cruise control. Kalau ini nggak bisa, itu minus juga sih. Sama fitur ultra seat ya, kalau di Yaris ini sama sekali nggak ada. Jadi bisa di rata lantai, tapi buat di kasur, buat tiduran kakinya tertekuk karena bagasinya sangat sempit. Mirip Brio bagasinya. Kalau Jazz sangat luas ya, bahkan bagasi belakang itu bisa diisi satu orang, jadi bisa berenam kalau Jazz. Bahkan kalau dilipat rata lantai gitu bisa dikasih kasur, bisa tidur secara lurus kakinya. Kadang bisa makan-makan di belakang sama anak istri. Kalau Yaris ini posisi joknya tinggi, kalau dilipat jadi mentok kepala. Untuk model sampai sekarang aku belum bisa menyukai modelnya ini. Ya memang dari dulu sih memang lebih suka yang tajam-tajam. Kalau yang bulat-bulat itu sukanya yang bentuknya kayak Mini Cooper atau Mazda gitu, masih lebih oke. Kalau Yaris ini entah kenapa kesulitan ya aku menyukainya. Kita pause dulu. Jadi model kembali ke selera, tapi setelah saya vote kemarin juga cuman 28% ya yang suka sama si Yaris ini. Jadi sisanya suka sama Jazz. Untuk suspensi, setelah saya rasakan sebenarnya suspensi itu ada dua jenis ya. Mau dibuat empuk tapi mentul-mentul, atau dibuat keras, handlingnya enak. Jadi itu suspensi yang bener-bener gak bisa digabungkan jadi satu ya. Jadi kalian gak akan pernah merasakan suspensi empuk tapi handlingnya enak, karena itu hanya bisa dilakukan oleh suspensi dengan adaptive suspension atau air suspension ya. Kalau suspensi mobil-mobil murah kayak gini pasti dia akan kalah di salah satu. Nah si Yaris ini ya khasnya Toyota ya, empuk. Jadi handlingnya nggak akan bisa seperti Jazz. Tapi empuknya itu bukan empuk yang seperti Innova ya, dia hanya sedikit lebih empuk daripada Jazz. Jadi masih ada keras-kerasnya dikit. Dibanding Innova menurut saya ini pasti keras. Buat kalian yang owner Innova atau Avanza, naik ini pasti merasa ini keras.
Kalau naik Jazz lebih keras lagi. Tapi ini sebenarnya beda tipis ya sama Jazz, cuman lebih empuk dikit kalau kita nginjek lubang ya, bluk-bluk gitu. Tapi masih tergolong agak keras, cuman lebih keras Jazz. Jazz itu kalau ada lubang jedar-jedar. Tapi ada dua sisi ya. Kalau si Jazz itu lebih stabil ya kalau di jalan yang cuman bergelombang. Kalau ini itu jalan bergelombang, kadang ajur-ajurtannya itu lebih parah dari Jazz. Mentul-mentulnya itu kayak ngAvanza gitu sih, tapi sedikit. Jadi ada aura-aura Avanza gitu sih, nggak ada mentul gitu. Jadi kalau aku sih lebih suka Jazz ya. Tapi kalau untuk lewat lubang-lubang, Yaris ini memang lebih enak sih. Jadi Yaris suspensinya lebih all around ya daripada si Jazz. Jazz itu lebih cocok untuk jalan yang rata. Tapi memang buat nikung lebih enak Jazz ya, lebih fun to drive. Kalau ini tuh ada empuknya, jadi kayak ada miring-miringnya gitu sih. So far kalau di jalan yang agak ngebut, ini agak mental-mental gitu sih di jalan-jalan tertentu. Tapi kalau jalannya datar ya sama-sama enak. Untuk lari teman-teman, untuk lari itu lebih kenceng Jazz dikit ya, terutama untuk RPM tingginya. Kalau untuk dalam kota itu responsifnya lebih enak Yaris. Meskipun sama-sama 0 ke 60 nya lebih kenceng Jazz, 0 ke 100 nya juga lebih kenceng Jazz setengah detik, dan 0 ke 160 nya mirip. Tapi 160 ke atas Yaris hilang tenaganya karena cuma 107 PS, Jazz 120 PS. Jadi tenaganya kalah jauh ya memang. Dan torsinya juga kalah dengan bobot yang sangat identik. Jadi Yaris kesimpulannya adalah lebih empuk daripada Jazz, dengan mesin yang lebih responsif, tapi lebih boros daripada Jazz. Dan lebih banyak fiturnya Jazz, terutama hidden fiturnya yang bisa eksplorasi hingga tombol audio sampai aktivasi cruise control, serta yang di Matic-nya ada fitur pedal shift yang di Yaris tidak ada, dimana pedal shift itu bagi yang awam mobil dianggapnya gimmick, padahal itu adalah fitur yang sangat berfungsi karena bisa